Attack! No! 628 Masehi atau tahun ke-7 Hijriyah, diperlihatkan para penunggang kuda sedang dalam perjalanan ke setiap kerajaan-kerajaan besar untuk menyampaikan pesan dari baginda Nabi Muhammad SAW. Kerajaan pertama adalah kerajaan Romawi yang dipimpin Raja Heraklius. Heraklius tidak berkata banyak dan membiarkan surat itu berada padanya. Muhammad, the messenger of God. Kedua adalah penguasa Alexandria, yaitu Cyrus. Dan yang terakhir adalah Kisra, Raja Persia. Di Persia, surat dari baginda Nabi malah disobek-sobek. Muhammad, messenger of God. Dan inilah film The Messenger Ar-Risalah. Sebelum kita lanjut, teman-teman dapat membantu pengembangan channel ini dengan melakukan donasi melalui Sauria, link ada di deskripsi. Baiklah, mari kita lanjutkan ceritanya. Muhammad putra Abdullah lahir di kota Mekah yang mana pada saat itu. Mekah menjadi kota perdagangan serta pusat berhala bagi bangsa Arab untuk disembah. Di sini, kita diperlihatkan beberapa tokoh yaitu Umayyah beserta Bilal budaknya. Umairah dan Abu Sofyan yang sedang sibuk mengurusi para pesiarah yang datang ke Mekah, serta istri Abu Sofyan yang sibuk membeli barang dagangan. Nampak juga Abu Lahab dan salah seorang dukun yang beraktivitas di Ka'bah namun merasa terganggu ketika melihat Muhammad terus menatap kepada mereka. Di tempat lain nampak Abu Talib didatangi Said, anak angkat Nabi Muhammad. Said diutus oleh Khadijah istri baginda Nabi untuk mencari Muhammad yang belum juga turun dari Gua Hira berhari-hari. Lalu Sin berpindah di Gua Hira tepatnya pada Februari 610 Masehi atau Rabiul Awal 13 tahun sebelum Hijriyah. Turunlah ayat Al-Quran pertama. Read. Diwakili oleh Said dalam film, Said mulai menceritakan jika Muhammad telah didatangi oleh Jibril dan menyatakan jika Muhammad adalah seorang Rasul. Hal ini membuat Abu Talib terkejut, namun ia berjanji apapun yang terjadi kepada keponakannya ia akan selalu ada. Ayat-ayat Al-Quran yang lain terus disampaikan dan Rasulullah perlahan banyak diikuti oleh orang-orang Mekah. Saat itu dakwah dilakukan secara diam-diam. Kemudian seorang sahabat baginda, yaitu Ammar, berpamitan untuk pulang ke rumahnya setelah mendengar ayam berkokok yang menandai pagi. Sesampainya di rumah, Ammar dimarahi kedua orang tuanya, yaitu Yasir dan Sumayyah, karena belakangan ini selalu sibuk di rumah Muhammad. Namun Ammar berusaha meyakinkan kepada orang tuanya jika Muhammad adalah Rasul Allah dan mengajarkan hal yang semestinya. Mereka memang pantas mengikuti ajarannya. Pada akhirnya kedua orang tua, Ammar mulai terbuka hatinya dan mengizinkan Ammar untuk pergi kembali ke kediaman Rasulullah. Akan tetapi saat di perjalanan ia disekap dan disidang langsung oleh para petinggi Quraisy. So now you speak up, young man. Read. Muhammad can neither write nor read. Ammar tidak dapat berkata apa-apa menghadapi para petinggi yang seolah tutup telinga ketika mendengarkan ungkapan Ammar. Dan sebagai akibat dari perbedaan pandangan Ammar, Bilal si Budar dipaksa untuk mencambuk Ammar. Akan tetapi Bilal malah menolak menghukum Ammar. Hal ini membuat para petinggi Quraisy marah lalu menghukum Bilal di terik panas matahari sembari memukulinya. Namun Bilal hatinya telah teguh terhadap tauhid yang dia anut. Ia tak pantang menyerah meski tahu ia akan mati. Rupanya apa yang sedang terjadi kepada Bilal diketahui oleh Abu Bakar. Abu Bakar kemudian membeli Bilal dan membebaskannya dengan harga yang amat tinggi. Take him. Para petinggi Quraisy yang semakin resah karena pengikut Rasulullah semakin bertambah, terutama di kalangan pemuda. Mereka mendatangi Abu Talib dan menawarkan kekuasaan, jabatan dan segala hal yang diinginkan Rasulullah asalkan Rasul mau menghentikan dakwah agamanya. Akan tetapi Abu Talib mengabaikan hal itu membicarakannya dengan Rasul. Rasul tentu saja menolak bahkan menegaskan dengan kalimat yang jelas harga mati dan tidak ada lagi tawar-menawar. He said this to me. I would not renounce my message.
Bulan Zulhijjah 10 tahun sebelum Hijriah, Rasul menyatakan dakwah terang-terangan di kota Mekah. Para pengikut baginda sangat senang mendengar hal itu dan segera mereka turun di jalan-jalan menyuarakan takbir. Masyarakat Mekah benar-benar terkejut dan segera terjadi kekacauan di mana rombongan Rasul mendapati lemparan batu oleh masyarakat dan petinggi-petinggi Mekah. Kejadian itu terus berlangsung hingga rombongan mereka tiba di depan Ka'bah. Pengikut Rasul yang tak henti-hentinya bertakbir membuat mereka mengalami kebrutalan dari masyarakat jahiliyah itu. Beruntungnya semua reda ketika seseorang melihat kedatangan paman Rasul yaitu Hamzah. Dengan gagah berani Hamzah memukuli Abu Jahal dan menentang semua orang yang berada di sekitar mereka. Tidak ada satupun yang berani berduel dengan Hamzah. Hingga akhirnya Hamzah mendekati Rasul lalu menyatakan dirinya sebagai Islam. Beberapa waktu kemudian, nampak Abu Sofyan dan istrinya merencanakan hal buruk kepada umat Islam. Untuk mencegah lebih banyak lagi orang Mekah masuk Islam, mereka mulai melakukan kekerasan. Terutama kepada kaum-kaum yang lemah. Salah satunya adalah kepada Ammar beserta ayah ibunya. Mereka dipaksa murtad kembali dengan mengakui berhala sebagai Tuhan. Akan tetapi usahanya sia-sia di mana ayah dan ibu Ammar tetap teguh menyebut nama Allah. Akhirnya kedua orang tua Ammar disiksa hingga tewas dan menjadi keluarga pertama yang syahid. Bulan Rajab 8 tahun sebelum Hijriah, nampak beberapa kelompok dari umat muslim berhijrah ke Abisinia atau Habsah. Sesuai arahan baginda Nabi agar tidak mendapatkan perlakuan buruk dari para petinggi Quraisy. Sempat dikejar-kejar oleh beberapa pasukan berkuda Mekah, namun mereka berhasil sembunyi dan sampai di Habsah. Mengetahui tentang hijrahnya beberapa kaum muslimin, para petinggi Quraisy mengutus Am bin As, yang memiliki hubungan erat dengan Raja Habsah saat itu. Raja Habsah memanggil semua kaum muslimin dan dipertemukan dengan Am. Terjadi perdebatan hebat antara mereka di mana awalnya Raja Habsah awalnya tidak begitu peduli, hampir saja memberikan mereka kembali kepada Am. Beruntungnya Ja'far, pimpinan para pemuda, mengucapkan beberapa kalamullah yang menyebut Nabi Isa dan membuat Raja Habsah terkejut. Ja'far kemudian diminta untuk melanjutkan isi Al-Quran yang menceritakan tentang Isa bin Maryam. Raja Habsah terkejut mendengar isi Al-Quran itu hingga menitikkan air mata. The birth of our dear Lord Jesus Christ. In the name of God, most gracious, most merciful, to announce the birth of a holy son to you. We appoint him as a sign unto man. The difference between is no thicker than this lie. Ia pun segera memutuskan untuk memberi perlindungan kepada kaum muslimin di wilayahnya dan Am bin As pulang ke Mekah dengan tangan kosong. Para petinggi Quraisy amat marah ketika itu. Tidak habis cara, mereka kemudian melakukan boikot kepada seluruh umat muslim. Tidak ada perdagangan, pernikahan, hubungan, dan segala hal yang berkaitan dengan umat Islam dilarang. These were the worst years of Muhammad. Hingga umat Islam harus meninggalkan rumah mereka dan tinggal di bukit-bukit padang pasir. Tahun ini disebut tahun kesedihan di mana pada saat itu juga istri baginda Nabi yaitu Khadijah meninggal serta disusul oleh pamannya yaitu Abu Thalib. With his last breath, akhirnya bulan Muharram tahun ketiga sebelum Hijriyah, mulai disadari jika ternyata lembar perjanjian boikot yang diletakkan di dalam Ka'bah telah dimakan oleh rayap. Umat muslim pun kembali ke rumah-rumah mereka. Kemudian Rasul melakukan dakwah di luar Mekah pada Jumadil Tsani 3 tahun sebelum Hijriyah di kota Thaif. Bukannya memperoleh kebaikan, Rasul dan Zaid, anak angkatnya, harus menerima penghinaan dari orang Thaif pada saat itu hingga kaki Rasul berdarah akibat lemparan-lemparan batu dari anak-anak Thaif. Beberapa waktu kemudian, setahun sebelumnya, para pesiarah Yastrib atau Madinah diam-diam masuk Islam tanpa sepengetahuan kaum Quraisy.
Dan kemudian orang-orang Yastrib mulai melakukan perjanjian dengan Nabi dan meminta agar Nabi tinggal di kota mereka saja. Akhirnya, pada satu hijrah berbondong-bondong umat Islam menuju Yastrib. Rasulullah sendiri belum melakukan hijrah hingga semua umat Islam telah berangkat lebih dahulu. Berada di Mekah tanpa banyak pengawal membuat para petinggi Quraisy akhirnya memutuskan untuk membunuh baginda Nabi dengan mengutus para pemuda dari masing-masing suku untuk menghindari pertikaian. Namun setelah para pemuda itu memasuki rumah Rasul dan ingin menancapkan tombak mereka, rupanya yang mereka dapati hanyalah Ali bin Abu Thalib. Para petinggi Quraisy semakin kesal dan melakukan sayembara besar bagi siapa saja yang berhasil menemukan baginda Nabi bersama Abu Bakar dan Uraikat si pemandu padang pasir. Pencarian demi pencarian menggunakan ahli-ahli padang pasir, salah satu kelompok Quraisy menduga jika Rasul berada di gua kaki Bukit Tur. Akan tetapi ketika hendak memeriksanya, mereka mengurungkan niat setelah melihat sarang laba-laba yang masih utuh serta sarang burung merpati yang menandakan tidak ada orang di dalamnya. Padahal Rasul sedang bersembunyi di gua tersebut. They can't be in there. This web is unbroken. Were all that was then between Muhammad. Di Madinah, nampak kaum muslimin terus menunggu dengan hati yang resah. Takut jika terjadi sesuatu pada Nabi Allah. Namun keresahan itu berubah menjadi bahagia setelah mereka melihat dari kejauhan baginda Nabi masih dalam keadaan baik-baik saja. Umat muslim di Yastrib pun menyambut baginda Nabi dengan penuh kebahagiaan. Sesampainya di Yastrib, banyak orang-orang Ansar menawarkan tempat tinggal mereka untuk Rasulullah. Akan tetapi Rasul memiliki cara lain untuk memilih agar tidak ada yang tersinggung, yakni menggunakan onta. Onta Rasul terus berjalan hingga pada satu titik di mana onta itu berhenti, maka tempat itulah yang dibangun rumah untuk baginda Nabi serta masjid pertama di Madinah. Dengan cara bergotong royong, akhirnya masjid selesai dibangun dan untuk pertama kalinya azan dikumandangkan oleh Bilal. Di Mekah, para petinggi Quraisy kembali berulah dengan akan mengambil semua harta dan segala sesuatu milik kaum muslim. Tidak satu pun tertinggal, semua harta tersebut akan dijual oleh Abu Sufyan dalam kafilahnya menuju negeri Syam. Kejadian ini membuat kaum muslim semakin resah dan Hamzah meminta Rasul agar mereka berperang untuk mengambil hak mereka. We have to defend ourselves. They have stolen our property. Kemudian turunlah ayat yang mengizinkan kaum muslim untuk berperang dengan syarat-syarat yang ada. Kaum muslimin pun segera menuju sumur Badar. Sedang di Mekah, berita mengabari jika kafilah Abu Sufyan yang membawa harta Mekah telah dijarah oleh pasukan muslimin. Ungkapan ini membuat para petinggi Quraisy marah dan segera menyerukan perang kepada umat Islam. Sedang berita akan terjadinya perang di Badar telah sampai di telinga Abu Sufyan dan Abu Sufyan segera mengambil jalur lain untuk menghindari pertikaian yang akan terjadi. Pada malam hari, sebenarnya para Quraisy tidak perlu melanjutkan perjalanan untuk berperang setelah mengetahui kafilah mereka masih dalam keadaan baik-baik saja. Akan tetapi banyak petinggi menolak untuk kembali tanpa kemenangan dan tetap melanjutkan niatnya untuk memerangi kaum muslimin. Tibalah esok hari di mana saat itu kaum muslim telah menguasai sumber air di sumur Badar dan bertahan di sana. Tidak berselang lama, pasukan Quraisy telah terlihat dengan jumlah yang berkali lipat lebih banyak disebanding pasukan kaum muslimin, yang hanya berjumlah 300 lebih. Sebelum peperangan, pasukan Quraisy terlihat tidak tenang karena sumber air yang tersisa di Badar telah ditutupi oleh kaum muslimin. Dan perang Badar pun diawali dengan duel dari masing-masing kubu, di mana dari kubu Quraisy adalah Syaibah, Walid, Utbah. Sedang di sisi kaum muslimin yaitu Ubaidah, Hamzah, dan Ali bin Abu Thalib.
Usai duel, kini perang pertama kaum muslimin terjadi. Kaum muslimin berhasil memenangi peperangan. Sedang berita kekalahan Quraisy membuat para wanita-wanita di Mekah sangat bersedih, terutama Hindun istri Abu Sofyan. Hindun yang diselimuti amarah atas kematian ayah dan pamannya di Badar, kemudian berjanji untuk membunuh Hamzah dan mencabik-cabiknya serta meminum darahnya. Suatu saat di Yastrib, masyarakat mulai berbondong-bondong memasuki masjid ketika Bilal mengumandangkan azan. Terlihat seorang musafir yang memasuki kota begitu bingung melihat barang-barang dagang tak satu pun yang diawasi penjualnya. Kemudian ia bertemu Hamzah, lalu Hamzah menanyai perihal kabar dari Mekah. Rupanya orang-orang di Mekah telah menghimpun pasukan yang lebih besar lagi untuk balas dendam. Sedang di kota Mekah, Hindun melihat atraksi seorang budak dalam sebuah pesta di mana budak itu berhasil menombak dengan tepat. Hindun yang terkagum lalu mendatangi budak tersebut. Kemudian berjanji akan membebaskannya serta memberikan harta yang banyak jika ia mau melaksanakan satu hal, yakni membunuh Hamzah. Di kaki Bukit Uhud tahun ketiga Hijriyah, kaum muslimin kembali berhadapan dengan Quraisy. Nampak Quraisy telah menyiapkan taktik jitu untuk memerangi kaum muslimin. Nampak saat itu seorang panglima berkuda yang sangat ahli dalam perang, yaitu Khalid bin Walid yang sedang bersembunyi di balik bukit. Tak selang lama perang pun dimulai. Di tengah pertempuran terlihat budak suruhan Hindun terus memantau keberadaan Hamzah dan di saat ada kesempatan, budak itu segera menghembuskan tombak dan tepat mengenai Hamzah yang mengakibatkan Hamzah tewas. Sedang kaum muslimin yang berhasil memojokkan pasukan Quraisy segera mengacaukan barisan. Hal ini dimanfaatkan oleh Khalid bin Walid untuk memutari bukit dan menyerang dari belakang. Karena serangan tiba-tiba itu, barisan kaum muslimin semakin kacau hingga akhirnya kaum muslimin berhasil dikalahkan. Nampak Hindun menyelesaikan sumpahnya dengan mengoyak tubuh Hamzah. Di Hudaybiyah, nampak kaum muslimin telah mendapatkan perintah untuk melaksanakan haji. Di perjalanan itulah mereka dihadang oleh pasukan Quraisy yang memprovokasi kaum muslimin untuk melakukan perang. Beruntung kaum muslimin tidak terprovokasi sama sekali dan membuat pasukan Quraisy pergi begitu saja. Suhail bin Amr, perwakilan Quraisy mendatangi kemah untuk perundingan gencatan senjata. Dalam perundingan akhirnya disepakati beberapa hal yang sebenarnya merugikan kaum muslimin. Dan kaum muslimin diizinkan haji tapi tahun depan dan tidak untuk tahun ini. Akhirnya disepakati gencatan senjata selama 10 tahun. Dengan tidak adanya gangguan dari Mekah selama 10 tahun, hal ini dimanfaatkan oleh Rasulullah melanjutkan dakwah lebih luas lagi kepada kerajaan-kerajaan besar di dunia seperti yang terjadi di awal film. Mulailah agama Islam semakin besar. Di sela itu, dua petinggi Quraisy yaitu Amr bin As dan Khalid bin Walid menyadari keagungan Allah dan memilih untuk masuk Islam. What they are worth? Suatu ketika di tengah dakwah, nampak salah satu kafilah kaum muslimin diserang. Hal ini menandai disudahinya perjanjian Hudaybiyah. Abu Sofyan segera menuju Yastrib untuk kembali meminta agar perjanjian itu diperpanjang. Namun ia tak memperoleh tanggapan dari Rasul maupun sahabat-sahabatnya, yang berarti tidak ada lagi gencatan senjata dan Mekah dapat diserang kapan saja. Jumlah kaum muslimin kali ini amatlah besar, karena dakwah besar. Dan dengan batalnya perjanjian damai, kaum muslimin kini siap untuk melakukan pembebasan Mekah.
Abu Sofyan yang merasa akan terjadi pembantaian besar di Mekah sekali lagi mendatangi Rasul untuk bernegosiasi. Di sini Abu Sofyan malah memilih untuk masuk Islam meski awalnya ia masih meragukan Muhammad adalah utusan Allah. It's God who decides. Black slave. Di esok harinya diumumkan di Mekah barang siapa yang berada di rumah Abu Sofyan. Berada di rumah masing-masing dan di sekitar Ka'bah maka tidak akan disentuh. Dan pembebasan kota Mekah terjadi dengan seruan nama Allah. Usai menguasai Mekah tanpa adanya perlawanan, Rasulullah memasuki Ka'bah dan mulai menghancurkan berhala-berhala. Dan film pun berakhir. In the name of God, most gracious. Bagi teman-teman yang memiliki masukan dan saran, silahkan beritahu kami di dalam kolom komentar. Kami akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dressed in their pilgrim white.